jadi MC-nya. Lancar ini masih acara kesambutan ke antep lah, adi Oh, heula gitu. balik kan itu. Liur mata teu nyimak Sama pisan. deh hall juga lagi ada acara katanya di wedding. Kumaha Pak Rizky? Daman. Alhamdulillah. Terus ngebul tuh Acan. Tadi. Di Baguna Giring nyari sinyal, astagfirullahaladzim. Waduh sinyal ya. Jangan deh, dia mah agung. Oh hujan? Iya. Maklum lah gunung. Gunung mana Pak Rizky? Gunung mana Pak Gunung Rizky? gede, Gunung Gede Pangrango. Di Pangrango. Ya, saya tuh tepat di kaki gunungnya, di deket gate. Oh, Ayo atuh orang naik gunung jalan-jalan. Ya, sebagai pengantar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nanti obrolan Pak Haidar dengan Pak Dani tadi barusan kedengaran di YouTube ya. Nggak apa nanti. Aduh. Kan niatnya memang sebagai jadi harapannya kalau Bapak Ibu kurang paham pada mata kuliah ini, ya nanti kita bisa merecall kembali ya, maksudnya memanggil kembali, melihat kembali video yang ada di YouTube. Ya. Siapa Wahyu? Alhamdulillah Pak. Semoga Bapak Ibu Selalu seperti itu. dalam kondisi sehat walafiat ya semuanya. Ya. Amin. Seperti itu. Amin, Pak. Nah tadi yang sedang ada acara gitu ya, nggak apa-apa. Nanti tinggal diikutin lagi aja materinya. Kemarin saya sudah menyampaikan tugas terkait dengan target jurnal di nasional terakreditasi, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mencarinya, nanti kita share di pertemuan ke-5 atau ke-berapa gitu. Ya, sehingga nanti sudah bisa memilih-milih jurnal mana yang mau saya bidik, gitu. Maksudnya akan ditargetkan untuk publikasi Bapak Ibu. Nah, pada materi ini kita akan mendiskusikan tentang hal yang sama, tapi di jurnal internasional. Nah, di jurnal internasional. Jadi maknanya, bagaimana kita bisa memilih jurnal yang akan dijadikan sebagai publikasi kita ke depan, tapi di tingkat internasional. Ya, walaupun Bapak Ibu, wah saya masih belum berani gitu, masih ragu-ragu juga gitu. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan materinya bisa dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan nanti. Oke, saya share screen. Nah, sebenarnya untuk mencari jurnal internasional seperti yang pertemuan kedua atau kedua ya. Seperti pertemuan kedua yang disampaikan dengan Google Scholar biasa. Tapi kita harus mengetahui seperti apa yang dimaksud dengan jurnal internasional bereputasi. Nah, ini ada katanya bereputasi Bapak Ibu. Nah, makna bereputasi ini sebenarnya didefinisikan oleh Kemendikbud atau Kemenristek-Dikti dulu namanya, sekarang Kemendikbud, dan ada juga namanya Kemenristek BRIN, ya BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Yang mana kata bereputasi itu sebenarnya jurnal-jurnal. Nah, kita harus mengetahui dulu kalau jurnal, kalau bicara jurnal itu maka namanya rumahnya artikel, kumpulan-kumpulan artikel. Ya, kayak jurnal semantik itu kan kumpulan artikel yang diterbitkan oleh jurnal semantik. Nah, yang disebut kategori bereputasi itu adalah jurnal-jurnal yang sudah terindeks ya pada basis data internasional. Dalam hal ini contohnya Scopus ya. Nah, Bapak Ibu sudah kemarin membuat Google Scholar, kemudian juga sekarang harus mengenal namanya Scopus atau SCOPUS ya. Nah, Scopus ini alamat websitenya di dalam scopus.com. Nah, seperti ini tampilannya. Ya. Scopus.com. Bapak Ibu di sini akan mencari jurnal yang ada di sini. Kalau jurnal masuk kategori di Scopus, maka itu bisa dikategorikan sebagai jurnal internasional yang bereputasi, ini gitu ya. Jadi bedanya jurnal internasional bereputasi atau tidak, kalau yang bereputasi ada di sini bisa ditelusuri nama jurnalnya.
Kalau yang tidak bereputasi berarti yang tidak ada di sini. Ya, di Indonesia sekarang yang menjadi tolak ukurnya adalah Scopus. Nah, ini ada banyak sekali. Doa aja. Banyak sekali yang bereputasi jurnalnya. Indonesia pun baru berapa puluh ya, kayaknya nggak nyampe 200, belum ada nyampe 200 yang masuk kategori bereputasi. Nah, untuk pendidikan bahasa Indonesia belum ada yang bereputasi dari Indonesia. Jadi kemungkinannya dari luar. Oke. Nah, kita akan coba menjelajahi ini. Ya. Kita akan mencoba menjelajahi yang disebut dengan Jurnal Internasional Bereputasi atau yang Scopus ini. Jadi alamatnya tadi adalah websitenya scopus.com. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa mencari di sini, bisa penulis-penulis yang sudah memiliki indeks reputasi. Nah, contohnya kalau kita pengen mencari penulis-penulis, nah kita tinggal pilih author search, ya. Pilih author search, kemudian baru kita cari namanya atau afiliasinya. Yang paling mudah itu kita mencari namanya. Contoh, misalkan kita akan mencari dari IKIP siapa nih? Misalkan contoh Pak Heris ya. Contohnya kita cari last name. Last name itu nama keluarga atau nama belakang biasanya. Ya, kita cari di sininya Hendriana. Ya. Author first name-nya bisa dengan inisial, berarti huruf H saja. Heris ya, ini bukan Haji ya. Heris Hendriana, atau boleh kita tuliskan seluruhnya. Heris. Gitu. Ya. Oh, ada Haidar. Oh, ada Haidar. Ya. Nah, mohon maaf karena MacBook-nya berafiliasi dengan iPhone saya gitu. Jadi nama-nama yang kontak di dalam iPhone saya muncul juga kelihatan di sana. Nah, namanya Heris Hendriana. Kemudian kita search. Nah, baru ada Pak Heris Hendriana telah memiliki 11 dokumen. Ya, kalau kemarin kan kalau kita lihat di dalam Google Scholar ya, kalau kita cari di dalam Google Scholar, scholar.google.co.id, kita cari nama Pak Heris Hendriana, sebenarnya banyak artikel yang dipublikasikan oleh beliau. Ada sejumlah, berapa nih? Bentar. Ada sejumlah, lebih dari 100 ya. Ada sejumlah 109 artikel. Ya. Dalam Google Scholar-nya Pak Heris Hendriana ada sejumlah 109 artikel. Nah, tetapi artikel ini ternyata tidak semuanya masuk ke dalam kategori internasional bereputasi. Nah, yang masuk kategori jurnal internasional bereputasi untuk Pak Heris Hendriana ada 11 dokumen. Ya. Ada 11 dokumen. Nah, bedanya kalau di dalam Scopus ini kalau dokumennya masih satu ya, karena kita kan harus berbayar nih, harus sign in-nya. Sign in itu berbayar Bapak Ibu, mahal sekali. Ya, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa dikasih akses, biasanya dari kementerian, karena mungkin contohnya kalau misalkan saya karena ada tugas dari kementerian, saya dikasih akses Scopus. Ya. Nah, kayak ini kalau cuma satu dokumen ini nggak bisa diklik namanya. Belum bisa. Tapi kalau sudah dua baru bisa diklik. Nah, karena beliau kan di sini sudah 11. Nah, baru bisa diklik gitu, namanya. Jurnal apa namanya, dokumen apa saja yang sudah diterbitkan di jurnal, dan jurnal itu sudah masuk kategori internasional bereputasi. Nah, beliau di sini ada 11 dokumen. Nah, ini jurnal-jurnalnya. Nama artikel-artikelnya. Dan ini, artikel-artikel ini ke-11-11-nya ini merupakan artikel yang ada di dalam Google Scholar juga gitu. Ya. Nah, contohnya ada satu artikel, kalau kita cari aja di sini ya. Kita cari satu artikel saja, misalkan The Effect of Culture. Ini aja ya. Nah, ini kita cari di dalam Google Scholar, ada nggak? Kita search. Oh, ada kan? Penulisnya sama. Kalau kita lihat, Heris Hendriana, Utari Sumarmo, Charlie, Muhammad Gia Tristiana, dengan Hari Dwi Putra. Nah, kalau di sini ada 5 orang, sama. Berarti artikel ini otomatis sudah ada di dalam Google Scholar-nya beliau, dan sudah ada dikutip 8 kali di dalam Google Scholar. Tetapi kalau misalkan di sini, di dalam Scopusnya, ini masih dikutip sebanyak 3 kali. Nah, karena bicaranya bereputasi internasional, maka kutipannya juga merupakan kutipan dari jurnal yang bereputasi. Kalau di sini, kalau yang di dalam Google Scholar,
kutipannya cuma ada 8, Pak. Kok kalau yang di Scopus cuma 3? Ya, karena di dalam Google Scholar, kutipannya itu ada 8, karena semuanya masuk, mau yang bereputasi ataupun yang tidak bereputasi. Nah, yang masuk kategori jurnal bereputasi kayaknya ini masuk 1. Kemudian yang di sini jurnal dunia pendidikan belum tereputasi. JIML belum bereputasi, jadi nggak dihitung. Nah, Malaysian Journal of Social Science ini udah bereputasi. Ya. Walaupun bahasa Indonesia ya, tapi dia udah bereputasi. Nah, ini belum JIML, Journal of Physics sudah bereputasi. Nah, maaf, yang Malaysian Journal belum bereputasi. Jadi ini baru dikutip oleh yang jurnal bereputasi saja. Oke. Nah, Journal of Physics ini bereputasi, dan satu lagi yang di atas Journal of Physics bereputasi. Jadi cuma ada 3 kalau yang dihitung bereputasi. Gitu ya. Nah, kalau misalkan yang saya, Pak Wahyu, ada berapa artikelnya? Gitu. Kalau saya di dalam jurnal internasional bereputasi ada 17 dokumen yang bereputasi. Walaupun sebenarnya belum semuanya bereputasi. Nah, contoh ini kayak Journal of Physics ya, yang student ini nih. Kalau kita cari di dalam Google Scholar, tadi ada link saya di sini ya. Kita cari, harus dibuka dulu semua. Jumlah artikelnya ada berapa? Ada 123 artikel. Nah, kalau kita cari, nah ini ada yang Journal of Physics. Ini kalau di Google Scholar ada 13 kutipan. Ada 13 artikel yang mengutip saya. Yaitu ini kutipannya dari luar ya. Ini dari Journal of Physics bereputasi. Ini yang nggak kenal juga. Ya. Tapi dia bereputasi. Ini saya nggak kenal juga, tahun 2020. Oh, ini kenal, beberapa ada yang kenal. Nah, di sini ada 13 yang mengutip. Tetapi di dalam Scopus, ya, baru 11. Jadi ada 2 jurnal yang mengutip saya, tapi belum masuk kategori bereputasi. Nah, itu perbedaan dari jurnal bereputasi dengan yang tidak dulu. Ya, ini kalau kita mencari jumlah artikel berdasarkan author search. Nah, Bapak Ibu, di Scopus juga ini kita bisa mencari jurnalnya. Ya, mencari jurnalnya yaitu dengan cari kata source ya. Kita klik scopus.com, kemudian di sini ada pilihan source. Ya, ini tidak harus sign in ya. Tidak harus sign in, tapi kita cari source. Nah, di sini kita bisa mencari sumber jurnal di Scopus itu berdasarkan subject area, berdasarkan judul jurnalnya. Ini jurnalnya, bukan judul artikel. Judul jurnalnya, berdasarkan publishernya atau penerbitnya, berdasarkan ISSN-nya. Gitu. Misalkan kita pengen mencari judul, atau kita ingin mencari jurnal tapi berdasarkan subjek areanya, ya, atau jenisnya ya. Oke, kita cari, dan kita mencari, misalkan, jangan menuliskan pendidikan bahasa Indonesia, nggak akan ada, Bapak Ibu. Ya, misalkan kita cari berdasarkan education. Nah, di sini ada education. Kita lihat education, baru ngetik eduka juga udah ada arahannya. Dan kita klik kata education-nya, gitu. Apply. Nah, maka ada sebanyak 1.472 jurnal yang memiliki kategori atau subject area education. Ya, Computer and Education, Educational Research Review, Journal of Engineering Education, gitu. Nah, sekarang kan ini kan secara umum ya, pendidikan secara umum. Nah, kita pengen mencari bahasa. Nah, berarti ketiknya misalkan language ya. Nah, bisa ada 2 kategori, ada art and humanities atau mungkin social science. Linguistic and language. Itu ini diklik. Ini bisa nggak diklik dua-duanya? Nah, diklik dua-duanya, misalkan. Kemudian apply. Maka ada 3 kata kunci ya, yang berkaitan dengan, tadi saya education-nya social science ya. Maka kalau social science kita pilihnya yang linguistik. Language-nya yang social science aja. Subjek areanya saya rubah tadi. Language. Bahasa ya. Nah, ini di dalam social science tadi, klik language in education, linguistic and language.
Nah, ada sebanyak 2.342 jurnal. Wah, ini lebih banyak lagi ya. Tetapi ada yang sama gitu, dengan yang tadi. Nah, Bapak Ibu tinggal carilah di sini jurnal mana yang kira-kiranya masuk kategori jurnal internasional bereputasi, tapi bisa menerima artikel dari Bapak Ibu. Tapi bisa menerima artikel dari Bapak Ibu. Misalkan, contoh misalkan di dalam education kita cari ya, review, ini tinggi sekali nih, Q1 nih. Ya. Kita cari misalkan review of educational research. Ya, kita klik ya. Bisa kita klik, bisa klik kanan, open new tab gitu ya. Jadi biar nggak kehapus ininya, kita pindah ke sebelah kanan di tab. Nah ini, review of educational research. Ya, dia kita lihat di sininya masih aktif. Rata-rata Scopusnya dari tahun 1931 Bapak Ibu, jurnal ini. Publishernya Sage Publication. Ya. Kemudian ini ISSN-nya, ini tipenya jurnal. Masuk kategori Social Science Education. Nah, kita pengen lihat nih, berapa sih jumlah artikelnya yang dia terbitkan pada setiap tahunnya. Nah, Bapak Ibu tinggal lihat, ada di sini ada namanya tab ya, di tab ini Scopus Content Coverage ya. Scopus Content Coverage, kita klik. Ternyata dalam setiap tahunnya dia hanya menerbitkan nggak nyampe 50 Bapak Ibu. Jurnal ini nggak nyampe 50. Jadi kalau saran saya, khawatir nanti ditolak atau lama menunggunya, sudah jangan Pak submit ke jurnal ini. Karena saingannya gede banget. Ini kan Q1 nih. Pak tahu dari mana Q1? Misalkan ya, anggap saja seperti Q1. Jurnal internasional bereputasi selain Scopus, dia juga masuk kategori indexingnya dengan Scimago ya. Jadi ada namanya SCIMA ya, Scimago Journal Ranking. Nah, ini kalau misalkan kita klik, nah, ini jurnal-jurnal yang ada di Scopus kebanyakan ada di Scimago. Ya. Kebanyakan yang ada Scopus kebanyakan ada yang di Scimago. Contoh kalau tadi misalkan kita klik nih, kita copy jurnal namanya Review of Educational Research. Nah, kita cari di sini search Review of Educational Research, nama jurnalnya. Nah, ini kan yang Sage Publication tadi. Kemudian kita klik. Oh, dia ternyata masuk kategori nasionalnya Q1 Bapak Ibu. Nah, jadi si Scimago Journal Ranking ini dia mengklasifikasikan, membuat kuartil ya. Kalau di dalam statistik tadi, kalau dengan Bu Nelly ada yang bicara kuartil, mungkin ya apakah sudah sampai atau belum materinya, desil, persentil gitu ya. Nah, si data itu dibagi 4. Data yang ada di Scopus diurutkan berdasarkan peringkat ke-1, peringkat kedua, sama peringkat ketiga dan 4. Nah, itu dibagi 4. Ya. Setelah data dibagi 4, itu pembagiannya itu berdasarkan kuartil namanya. Nah, ini masuk kategori Q1, ini tinggi sekali nih. Kalau kemarin kan kita bicaranya Sinta ya. Sinta 1 sampai Sinta 6, data itu dibagi 6, masuk kategori yang masuk peringkat 1 siapa aja. Nah, ini pun sama. Kalau tadi Sinta dibagi ada 6 kelompok peringkat, kalau yang jurnal internasional bereputasi untuk Scimago Journal Ranking ini dia dibagi 4, Q1 sampai Q4. Ya. Nah, ini jurnal ini tuh masuk kategori tinggi, masuk Q1. Nah, sebenarnya saya bisa kelihatan dari sini juga, udah kelihatan. Ya. Dari SJR-nya tinggi sekali. Gitu. Ya. Atau di sebelah sini Bapak Ibu bisa kelihatan nih, 99%. Nah, kalau bicara 99% kan data dibagi 4. Nih, saya sedikit baca statistik juga ya. Statistiknya maksudnya, kalau di atas 75% maka itu Q1. Kalau di atas 50 sampai 75 itu Q2. Kalau di atas 25 sampai 50% itu Q3, yang 0 sampai 25 itu Q4. Nah, atau Bapak Ibu bisa, Pak, kalau gitu jangan milih yang di Scopus. Nah, di sini di Scopus bisa memilih Bapak Ibu. Nah, kalau gitu kita ambil aja deh yang Q4 yang lebih mudah mungkin ya. Kita bandingkan yang Q4. Ini kita checklist Q4, terus kita masuk kategorinya yang jurnal saja gitu. Kemudian kita apply. Nah, dari 2000 sekian kita filter lagi Bapak Ibu.
kita milihnya yang masuk kategori Q4 aja lah, nah kan yang 24% ke bawah ya, 25% ke bawah. Ini ada Journal of Educational Finance-nya, berarti kan kayaknya pendidikan keuangan ya. Kita cari ada nggak ya yang bahasa? Cari International Journal of Community Education. Nggak bisa lebih banyak. Misalkan. Ini jurnal evaluasi dan penelitian pendidikan, jurnal interdisiplin, learning in higher education, jadi ini jurnal tentang pembelajaran di pendidikan tinggi. Nah, jadi jangan sampai Bapak Ibu ngajarnya, mohon maaf nih, masukin artikel yang jurnalnya, tapi di pendidikan dasar, tapi masukinnya ke jurnal ini, pasti kayaknya ditolak. Dari namanya juga udah jelas ya. Pembelajaran di pendidikan tinggi, kemudian kita cari lagi jurnal classroom interaction, nah ini bisa masuk kategori, kayaknya nih PTK mungkin, bisa masuk kategori itu, kognitif, ini media, physical education, mana ya, language. Lumayan banyak, ini ada berapa kan, 355. Didaktika, education economic, literasi, social of education, Italian journal, educational social research, learning and teaching, ini ada, oke anggap saja lah ini, learning and teaching gitu ya, kita klik, learning and teaching. Nah, ini jurnal Scopus, kita analisis. Dia masih aktif karena Scopus coverage-nya sampai 2020. Kita lihat jumlah artikelnya, Bapak Ibu. Setelah melihat Scopus pertama, kita lihat jumlah artikelnya dulu. Nah, ini juga sama di bawah 20. Ya. Oke, anggap saja Bapak Ibu pengen submit ke sini nih. Anggap, Bapak Ibu tinggal search homepage-nya dicari. Atau kalau enggak, cari di jurnal, di Google Scholar gitu. Di Google, cari Google, ya, search with Google. Ini kan jurnalnya ini. Atau biasanya kalau Scopus sudah ada menu source homepage, jadi kita cuma tinggal klik aja. Nah, ini adalah sebentar. Baru kita masuk ke jurnalnya. Nah, ini jurnalnya dari Learning and Teaching. Ya. Social issue. Nah, yang pertama kali Bapak Ibu lakukan, yang pasti adalah lihat dulu jurnalnya bayar nggak gitu. Ya, kita pengen lihat berapa sih bayarnya gitu. Ya biasanya kita cari di bagian, ini kalau sebelah kanan nggak ada ya, ini artikel. Misalnya kita cari di bagian apa nih, about, ya, tentang. Kita klik di bagian about. Oke. Nggak ada ya. Nah, kalau nggak ada, hati-hati Bapak Ibu takut oh, ini masih berbagian jurnal, sorry. Tadi jurnal apa namanya? Ini secara umum. Nah, buatnya di sini ya. About tujuannya ini tentang pembelajaran, fokus skupnya, bahasanya Inggris dan lain sebagainya. Kita mau nyari di mana? Go ahead, ada. Dokumen, forthcoming, kita anggap misalkan submit. Nah, udah ada ininya Bapak Ibu, sudah ada apa namanya, template-nya, ya. Nah, ini ada info for author, yang kita klik. Jangan sampai tersembunyi nanti, diam-diam ternyata ada ini ya. Nah ya.
or author on accepted and publication. Misalnya kita lihat ini jurnalnya bayar nggak sih gitu. Kita bacain satu-satu ya. Editing, proof, formatting article, using our article. Biasanya kalau ada kata fee harus dicari dulu ya. Bisa. Oke, atau kita cari jurnal yang lain. Ini kayaknya menutup, nggak kelihatan nih. Masih aktif sampai 2020. Qualitative research in education atau information per author. Nah, publication ethic, author guideline, copyright, atau kita masuk ke author guideline. Ini gratis Bapak Ibu. Ya, ini jurnalnya gratis nih. Cuma memang terbit di jurnal internasional ini ya cepat sekali, namanya besar nanti lama-lama. Oke. Nah, setelah itu kita cari skop fokus. Maunya satu kelompok berapa orang gitu. Asal jangan satu kelompok 20 orang aja semuanya. 2 sampai 3 orang, Pak. Oke. Kasihan 3 jurnal aja lah. Ya, jadi satu orang satu ceritanya, tapi dilakukan per kelompok. Language. Ya. Nah, tapi biasanya yang terindeks Scopus itu yang Springer gitu ya, atau Sage tadi yang udah bagus-bagus tuh. Tuh, ProQuest, contohnya misalkan kelihatan Bapak Ibu ini ada Willy Online Library ya. Biasanya kalau Willy itu Scopus kayaknya gitu. Ya. Mudah-mudahan sih. Nah, ini jurnalnya, nama jurnalnya ini Foreign Language Annals. Oke, kita lihat. Oke. Ini nama jurnal Foreign. Nah ini ya, Foreign Language Annals. Kita cek di Scopus. Nah, benar nggak sih dia terindeks Scopus misalkan ya. Bapak Ibu berarti masuk ke Scopus, pilih source, ya, bagian source. Kemudian kalau tadi subject area, kalau sekarang title. Ya, title. Kemudian di paste di sini tuh ada Foreign Language Annals. Tadi paste di situ. Nah, ada berarti dia terindeks Scopus. Ini jadi ada 2 cara. Satu nyari di Scopus yang banyak tadi, atau kita nyari dalam Google Scholar tapi yang berkaitan dengan jurnal kita. Ya, nah, contoh ini Foreign Language Annals, kita cek ini masuk kategori Scopus sampai sekarang ya, to present. Nah, jumlah artikelnya lumayan banyak Bapak Ibu, sampai 60 dalam 1 tahun. Nah, di bulan Maret ini, bulan April ini baru 13 dokumen yang masuk, yang publish. Ya. Nah, nanti cari jurnalnya di mana? Dicari aja di dalam source homepage-nya. Oke. Ini jurnal apa tadi tuh? Foreign Language Annals. Ya anak. Ini artikelnya nggak ada malah ya. Research publication. Nah ini nih. Oke. Ada author guideline-nya, review dan lain sebagainya. Nah misalkan kita klik author guideline-nya, siapa tahu ini bayar nggak ya? Kan harus dilihat-lihat, harus dibaca-baca ya. Charles Tofi di mana dia? Please, ada mana sih CV-nya? Ada atau dalam ini kontribusi apa nih? Penakses apa itu? Sorry please. Nah ini misalkan open access tapi ya. Submit manuscript,
Submitnya seperti apa? Oh, ke sini. Ya harus dipelajari Bapak Ibu dari masing-masing jurnalnya. Jurnal ini berbayar atau enggak? Di mana diinformasikan jurnal itu berbayar. Ya. Kayak tadi kan gratis. Kemudian nanti pada saat oh ini gratis, di mana gitu? Pada bagian mana atau linknya gitu? Atau APC. About mission itu about tentang social government overview. Mana sih TV? Kelihatan. Gitu ya, Bapak Ibu bisa jadi bisa mengambil dari si Scopusnya langsung atau mundur atau terbalik ya, ambil dari Google Scholar, tapi biasanya yang Willy online itu pasti terindeks ya. Atau misalkan di Sage Publication. Ini kayak yang book-book gini mah susah ya. Nah, ini Sage ya. Ada Real Journal. Ya. Ini Language Education judulnya. Si judul jurnalnya Real Journal, tapi jurnalnya Sage. Sage kayaknya terindeks sih. Coba kita cek. Source. Kemudian title-nya, judul jurnalnya kita copy paste. Nah, ada. Kalau dia muncul pilihan seperti ini, dia ada. Ya. Terindeks Scopus. Nah, kita klik Real Journal. Oh, sampai sekarang jumlahnya juga ini tinggi loh. Tuh, ada yang sampai 95 Bapak Ibu nih. Terbitannya dari tahun 2020. Source homepage-nya kita lihat di website-nya. Jurnal Sage. Jurnal, browse, jurnal info. Coba cari ada nggak ya? PP, jurnal permission, description. Free sample jurnal home. Oke. Biasanya suka malu-malu ngeliatin angka berapa karena jadi Bapak Ibu perlu membaca-baca lagi di mana kira-kiranya ada keterangan berbayar gitu. Kita coba submit paper. Oh, iya. Fee. Oh, gratis Bapak Ibu. Gratis. There are no fees payable to submit or publish in this journal, gratis. Cuma memang berat gitu. Berat memang benar-benar ya harus bagus sekali artikelnya. Ini masuk kategori bagus. Itu Bapak Ibu silakan apabila ada yang ingin ditanyakan atau kita diskusikan, masih ada waktu. Mau bertanya Pak? Ya. Ini ingin dijelaskan lagi, kan tugasnya katanya mencari 3 jurnal internasional. Oh, ditutup Bu. Ya, terima kasih Pak. Ini Pak mau bertanya Pak, supaya lebih jelas lagi. Tadi kan Bapak menugaskan kami membentuk kelompok 3 orang gitu ya, mencari jurnal internasional yang bereputasi dengan subjek areanya itu yang language education gitu. Nah itu yang berbayar atau tidak Pak? Mohon dijelaskan lagi. Tadi saya kurang bisa menangkap. Nah, jadi nanti di dalam Excel-nya akan saya buat pertama misalkan nama kelompok 1, maksudnya anggota kelompok 1, anggota kelompok 2, anggota kelompok 3, sama NIM-nya. Nah, kebetulan nanti nama jurnalnya dituliskan. Nama jurnalnya apa? URL jurnalnya apa gitu ya. Kemudian nanti akan ada menu lagi, apakah dia berbayar atau tidak. Jadi nanti Bapak Ibu yang menyatakan, oh dia berbayar. Berbayarnya kalau berbayar berapa? Nah, kemudian URL di mana informasi jurnal itu berbayar. Sehingga nanti saya bisa melihat, oh jurnal itu memang berbayar. Atau kalau yang tidak berbayar, tunjukkan juga URL
di mana informasi itu disampaikan bahwa jurnalnya tidak berbayar. Gitu loh, Bu. Jadi pada intinya kami bebas menemukan yang berbayar atau yang tidak, tapi nanti diberi penjelasan ini berbayar, yang ini tidak, begitu Pak? Betul sekali. Kalau yang berbayar berapa bayarnya, gitu kan? Sehingga nanti pada akhirnya kita akan akumulatifkan. Nanti kawan-kawan yang lain pun bisa mengetahui, oh ini loh, jadi luaran mata kuliah hari ini tuh kita bisa menemukan jurnal-jurnal yang berbayar berapa, jurnal-jurnal yang tidak berbayar yang mana gitu. Ya. Tapi Bapak Ibu jangan berpikir yang aneh-aneh, karena yang berbayar pun bukan berarti dia masuk kategorinya jelek gitu ya, atau predator jurnal, bukan. Tapi memang jurnal tersebut perlu untuk biaya pengelolaan gitu kan. Bisa saja seperti itu. Dan nanti kita akan analisis ke depannya. Kalau jurnal yang berbayar kira-kira berapa lama publish-nya? Kan kita baca nanti kan dari artikelnya ya. Kalau jurnalnya sebutlah jurnal X itu. Tadi saya lihat Pak Dhani ngomong XY gitu ya. Misalkan ada jurnal X itu berbayar, gitu, sebutlah ya. Maka kita akan lihat setiap artikel itu Bapak Ibu akan ketahuan kapan dia submit, kapan dia publish. Nah, akan ketahuan kan berapa lama rentangnya nih antara yang berbayar dengan yang tidak. Nanti ketahuan. Dan yang tidak bayar kelihatan nanti kapan dia submit, kapan dia publish gitu. Ya, ketahuan. Bisa saja begini. Contoh ya, ini jurnal berbayar, saya contohkan yang saya dengan Pak Heris juga pernah di sini. Misalkan ya, sering angin. Ini tadi Skepush. Pak, sebelumnya mau bertanya apa? Silakan, siapa ini? Nama channel YouTube-nya apa? Nanti dikasih di-share di grup di GC. Pak. Iya. Pak Dhani, Pak. Oh iya, Pak Dhani. Like and subscribe Pak Dhani. Enggak. Iya. Siap, Pak. Pak Haidar, oke. Aduh. Mana ya? Saya pernah, ini berbayar dan bayarnya mahal Bapak Ibu. Nah ini nih. Ya. Oh nggak bisa di-klik nih. Oke, kita cari di Google Scholar aja. Ini terbit 2017, 18, 19. Tapi 1 tahun Bapak Ibu, 1 tahun setengah ini saya terbitin jurnal ini. Ya, nih. Ini jurnalnya di Turki, bayarnya kalau dulu 16,5 juta nih. Kalau kita lihat sekarang for author ya. Di sini ada ya. Bapak, maaf Pak. Di sana kan ada Heris Bintang, lalu Heri Dwi Pitra 2, ada Wahyu Hidayat 1. Maksudnya apa, Pak? Ini sebenarnya, nah ini Pak. 1 di sini afiliasi, ya. Kalau yang Pak Hari Dwi Putra masih mengakuinya namanya dulu UPI, dia masih kuliah dulu. Ya. Jadi 2 di sini ya, Universitas Pendidikan Indonesia. Kalau ya, 1. Nah, kalau yang ada bintang itu masuk kategorinya corresponding author atau yang memiliki apa namanya ya? Pokoknya si artikel ini itu dia jadi pimpinan penelitinya gitu lah. Ya. Jadi kum terbesarnya masuk ke Pak Heris ini. Oh, iya. Angka kredit di dosen masuk Pak Heris besarnya. Karena yang berkaitan dengan jurnalnya, dengan penelitiannya beliau yang jadi ketuanya gitu. Biasanya sih di sini. Tapi nggak menutup kemungkinan nanti bisa di kedua, ketiga dan lain sebagainya. Gitu. Oh iya. Ya Pak. Terima kasih Pak. Nah ini kalau kita lihat Bapak Ibu berapa sih bayarnya nih? Ada artikel processing fee. Ya. Kita cek di sini. Nah Bapak Ibu kalau mau dilihat kapan dia publish, nah coba ini kan. Dia publish-nya 2019. Ya. Tapi kalau misalkan mau tahu submit-nya kapan? Ini lama banget. Sampai 4 atau 5 kali direvisinya, minta reviewnya. Dan 1 kali ngerevisi itu 4 bulan sampai 3 bulanan. 3 bulan sampai 4 bulan. Nggak bisa cepat-cepat, nggak bisa dikontak WA gitu. Mohon maaf saya sudah revisi, nggak akan denger. Kalau kita gini, mohon direvisi tanggal 29 Maret misalkan. Nah, saya ngerevisi tanggal 1 Maret, tetap aja nggak bisa. Si editor itu yang profesional ya, dia akan bekerja setelah masa waktu itunya habis, sampai tanggal 29 Maret. Nah, tanggal 30 Maretnya baru mereka bekerja gitu. Ya, nggak bisa kita WA manual, mohon maaf, saya ini. Nah, malah hati-hati itu namanya nanti jadi conflict of interest ya.
Bisa jadi malah Iya, di, iya, iya. di reject, Pak. Hati-hati. Nah, ini saya pengen lihat di sini tuh. Murah ya sekarang mah. Wah, murah ini. Sejak 2021 hanya $575, Bapak Ibu. Coba kita cek ya. Berapa tuh $575? Yes, dolar. Nah. 575. Naik. Hanya 8 juta. Dulu kami itu bayar sampai $1.400, Bapak Ibu. Segini. Dulu masih 18 jutaan. Ya. Masih 18 jutaan, $1.400. Sekarang cuma 8,5 juta. Wah, murah. Nah, ini Bapak Ibu. April 2017 itu pertama kali ya, direvisi sampai 1 Agustus 2018, ini lama banget, setahun setengah. Lebih ya. Baru accepted-nya Agustus 2018. Dan ini dulu bayarnya mahal. Nah, sekarang bayarnya cuma $575. Ya maksudnya masih mahal juga sih. Tapi dulu nggak semahal itu gitu. Nggak semurah itu. $1.400. Dan ini bisa gratis, Bapak Ibu. Coba kalau kita lihat ya. Yang gratisnya itu apa? Ada yang namanya fee waiver policy. Ya, kalau waiver itu pengecualian ya. Nah, tapi untuk mahasiswa doktor katanya ada gratis. Bagaimana maksudnya? Nah, ini ada keterangannya. Ya. Jadi kalau dia mengatakan dia mahasiswa doktor dan lain sebagainya, ada kirim email ke sini tentang disertasinya gitu. Bisa jadi gratis karena teman saya banyak yang gratis juga karena sedang disertasi doktornya. Cuma nggak semuanya yang disertasi bisa di ini. Ada full fee waiver, ya, pengecualian. Nah, nanti kan kalau misalkan ditanya mana yang menyebutkan informasi berbayar, Bapak Ibu tinggal masuk ke author fee-nya, klik ini, nah URL-nya di copy gitu. Berapa bayarnya kelihatan ya? Seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak, yang dicarinya hanya Q1 aja atau tadi yang hanya yang Q4 aja, Pak? Terserah. Gimana, Bu? Ini namanya? Li, Pak. Roli. Ruli, Pak. Ya. Silakan, mangga gimana Bu Ruli saja. Ya. Mau Q1, mau Q2, Q4, yang penting ada di Scopus. Ya. Nanti kan saya akan sampaikan jurnal itu URL di Scopusnya mana gitu. Nah, URL di Scopusnya yang tadi. Ya, oke, saya share lagi. Misalkan ini Scopus kan. Nah, ini jurnal jurnal. Nah, Bapak Ibu tinggal copy aja ininya. Nama URL-nya. Sehingga nanti diharapkan kawan-kawan di sini yang mau publish, tinggal nyari buka nih buku Paririmbon yang kita buat, yang jurnal Sinta 1 sampai Sinta ini kemarin, yang sekarang yang jurnal internasional gitu. Untuk mencari jurnalnya gitu ya. Kita bersama-sama. Itu harapannya sih. Oke. Ada pertanyaan? Bapak yang untuk ini Pak berbayar atau tidak berbayarnya itu informasinya itu tidak di satu ini ya Pak, mesti kita cari juga di webnya itu. Iya. Oh, ternyata yang jurnal yang satu ini mah adanya di sini sudah jelas terapinya pi gitu. Di jurnal yang lainnya tidak terterapi tapi harus kita buka semua. Jadi mau tidak mau mesti dicari satu-satu di webnya itu. Betul. Jadi akan dilihat yang pertama itu kalau nggak ada muncul author fee atau APCS ya, author process charge atau apa gitu ya, payment dan lain sebagainya, kita carinya di bagian about atau di bagian author guideline ya. Author guideline ya Pak. Ya. Jadi kan istilahnya ada yang fee, ada yang charge gitu Pak, yang cash ya. Tapi ada juga yang tidak muncul Bu. Kalau yang tidak muncul gimana tuh Pak? Tidak muncul. Tapi awas ada jebakan gitu. Awas ada jebakan. Jadi nanti pada saat kita publish ke sana, ternyata tiba-tiba ditagih gitu. Kan beda ya. Pada saat ada yang bicara no charge, berarti kan tidak dikenakan biaya. Tapi kalau tidak ada sama sekali informasi tentang berbayar, nah itu berarti gimana editor nanti nagihnya. Bisa jadi lebih besar gitu. Tapi kalau misalkan tadi kan policy-nya atau kebijakannya no charge ya, udah jelas.
bahwa artikel ini tidak dikenakan biaya mau submit sampai publish. Maka sampai pas publish pun Bapak Ibu tidak akan ditagih sama si editor gitu. Tapi kalau kita sebutkan tadi nggak ada informasinya ya, nggak ada informasi tentang itu, nah kita harus hati-hati, jangan sampai nanti, apalagi kalau kalimatnya gini, terkait dengan pembayaran silakan hubungi editor misalkan. Nah, kalau itu bagaimana? Tahu-tahu harus bayar. Tahu-tahu harus bayar aja. Gitu ya Bu ya. Bapak sebentar ini teh Pak Iman kehilangan kita. Pak Iman kehilangan kita, teteh kelasnya kosong ya. Tapi minta dipotokan, nanti saya kirim ke Pak Iman, Pak. Oh iya, silakan aja. Ini buka dulu ininya. Teteh kemana ya, kelasnya kosong, kabur semua. Udah dibilangin pindah ke roomnya Pak Wahyu. Bapak Ibu bentar dibuka dulu ya. Pak Iman mungkin untuk laporan juga. Bu Siti, Pak Rizky, Pak Dani, punten Bapak ini. Enggak, silakan Bu. Oh iya, tapi ada yang belum dibuka. Pak Nasrul, belum dibuka, kayaknya Pak Selamat. Pak Iman kaget mungkin, kok kosong kelasnya. Kabur kan. Minta dipatokan aja katanya. Kalau saya kan kemarin memang harapannya untuk merekam ya Bu ya, merekam. Ya, tadi juga dikatakan demikian alasannya. Soalnya kemarin Bapak nunggunya sampai selesai perkuliahan semua. Ketika jam 6 baru aja Barusan selesai ya. Download. Ya, barusan begitu alasannya. Ya, Dan Ibu nanti ke depan kita menggunakannya kalau nggak Zoom pribadi masing-masing dosen atau bisa jadi menggunakan Google Meet ya. Google Meet. Karena nggak tahu tuh katanya Mas dari atasnya nggak di ACC untuk pembayaran Zoom cina. Jadi kalau saya sih memang punya sendiri gitu ya. Saya punya sendiri dan malah yang IKIP saya daftarkan gitu. Yang IKIP ada 30-an gitu saya buatin. Tapi mudah-mudahan kalau nggak ada Zoom pakai Google Meet paling Bapak Ibu ya depannya. Nggak ada masalah. Udah Bapak, terima kasih. Baik Bapak Ibu, ada lagi pertanyaannya sebelum nanti saya buatkan tugasnya? Aduh, form tugasnya. Pak, saya pernah kemarin pas mencari jurnal yang Sinta, Pak. Di situ tuh di jurnalnya ada 2 kolom untuk yang berkaitan dengan fee. Di kolom yang satu fee-nya gratis, tapi di kolom yang satu berbayar. Nah itu Pak, jadi itu jebakan itu ya Pak ya? Enggak, bisa jadi, tapi kalau jebakan malah saya pikir nggak dituliskan Bu. Contohnya kayak semantik ya, kemarin kan kita sudah bahas yang semantik ya, jurnal semantik, itu ada 2, yang satunya APC, yang satunya author fee gitu. Nah itu sebenarnya ya pengelolaannya kan banyak ganti-ganti tuh jurnal semantik. Jadi nggak ngecek lagi gitu, nggak ngecek lagi. Contoh begini, oke kita share screen, kita lihat yang semantik. Jurnalnya di KIP ya, semantik kayak di STKIP. Semantik, misalkan STKIP Siliwangi. Nah ini. Oh, Pak masih STKIP Pak masuknya? Belum, masih STKIP, belum masuknya. Bukan IKIP. Nah, kalau domainnya STKIP nggak masalah Pak, tapi di sini sebenarnya udah IKIP, di sini udah IKIP, ya, tapi nggak mempermasalahkan itu kok. Mau jurnalnya tadi juga ada yang tahu dari tahun 2000 berapa tuh? Tadi 36 ya, tahun 1936. Nah di sini, karena kalau misalkan di sini ganti jadi IKIP malah jadi masalah Pak, lama lagi nanti, ya karena sudah terakreditasi, berubah domain, lama lagi prosesnya. Ini ya. Contohnya tadi yang tanyaan Bu Ruli seperti ini. Ada author fee, ada APC, submission charge. Nah, kayaknya pengelola jurnalnya nggak paham gitu. Author fee dengan APC itu apa gitu. Kan author process charge ya. Nah, jurnal semantik does not charge author any fee for submitting process and publish article. Nah, ini yang menjadi kontradiksi Bapak Ibu. Kontradiksi ya. Katanya free, ya. Ya, dan tidak dikenakan beban biaya kan, does not charge-nya.
Tapi sebenarnya masalahnya di sini. Nah, kalau ini bicaranya di sini submitting and processing, itu nggak ada masalah walaupun di sininya bayar, ya Bu Ruli ya. Di sini bayar 500.000 katanya kan, artikel publishing. Tapi submission kan memang nol, prosesnya juga nol. Tapi kalau misalkan di sini disebutkan publishing artikel juga does not charge, ya maka ini ada kontradiksi informasinya. Ya, nanti saya coba tanyakan ke pengelolanya deh, kayaknya lupa. Jangan sampai begini, ini lupa ini kayaknya, karena gonta-ganti pengurus kayaknya. Kalau ada jurnal di STKIP di IKIP yang pengelolanya belum pernah ganti, yaitu jurnal yang saya kelola. Ini jurnal Infinity. Nah, jurnal Infinity ini kalau bicara masalah biaya, gitu ya, ada. Dan malah biayanya sudah pakai dolar. Oh, namanya. Kita tunggu. Ya, jadi tadi Bu Ruli seperti ini ya, ada author fee, ada APC submission charge. Ya, coba ditanyakan lagi. Di sini juga ada, jangan-jangan ini ada author fee. Author guideline. Author fee-nya apa di sini ya? Tuh, 500.000. Jadi kayaknya yang benar 500.000. Ya, yang benar biasanya 500.000, cuma si APC submission charge-nya belum dihapus. Kayaknya gitu ya. Nah, ini kalau di jurnal Infinity yang saya kelola, dia berbayar Pak. Nah, kalau kita lihat jurnal historinya, dia berbayar sejak kapan sudah ada. Oke. Dia di sini berbayar, nah sejak terakreditasi Sinta 2, ya. Sejak volume 7 nomor 2 tahun 2008, Infinity Journal applies publication fee. Jadi menerapkan publication fee pembayarannya. Author fee-nya berapa? Nah, kalau kita lihat, kalau submission-nya 0, tapi artikel publication-nya $75 untuk publikasi ya. Not required to pay article submission fee. As part of submission process to contribute review cost. Nggak kena, author nggak kena bayar untuk pertama kali. Tapi untuk publication $75 dan ini standarnya. Ya, kenapa? Ini bisa lebih. Standarnya itu $75 untuk 12 halaman. Ya. For every additional page and extra fee of USD ya, $5 per page. Nah, kalau $16 halaman, maka ya selisihnya aja 4 halaman, ya selisihnya dikali 20 berarti $95. Ya, untuk apa? Untuk DOI registration, checking artikel similarity authenticate dan lain sebagainya, free of charge. Nah, tapi ada yang gratis di sini disampaikan. Waiver polisinya tadi ya. Nah, free of charge will be available for paper yang penulisnya berasal dari minimum 5 negara. Kalau ada satu penulis tapi isinya ada 5 negara, nah itu gratis di jurnal yang saya kelola. Gitu, Pak. Ya, Bu Ruli ya. Silakan pokoknya apa adanya nanti saya sampaikan ke pengelola yang semantik nih. Siapa tahu kayaknya dia lupa deh. Lupa atau gonta-ganti ini sih kayaknya gonta-ganti pengelola ya. Enggak pengelolanya mungkin Pak. Ya mudah-mudahan lah. Makanya kalau ngelola jurnal tuh harus yang benar-benar memiliki giroh yang tinggi tentang ngelola jurnal. Mangga ada lagi? Kalau tidak ada lagi, ya saya cukupkan sekian. Sambil kan berarti masih ada waktu nih untuk mengerjakannya. Jadi silakan Bapak Ibu dikerjakan, walaupun sampai saya sampaikan sampai besok ya penugasannya. Tapi silakan mulai dicari-cari. Nanti saya kasih Excel lagi, jadi tidak akan apa ya kayak padulu-dulu gitu ya. Jadi bagusnya sih beragam, nanti jurnal yang dicarinya beragam, tidak sama. Kalau ada yang sama ya ganti lagi, kalau ada yang sama ganti lagi. Ya seru Pak, kemarin juga Pak. Halah ya Bu ya. Iya seru, jadi yang sama yang duluan yang belakangannya ganti seru. Jadi seru, berasa main game. Bapak Ibu jangan jahil ya. Hapus. Enggak tuh Pak. Ini kelompok ya Pak, Bapak yang menentukan. Nah, saya bermaksud begini, saya bermaksud untuk khasanah keilmuan yang kita kumpulkan itu nanti kita bersama lagi gitu. Nanti di akhir kan kayak celengan gini, ini lagi nyelengan apa namanya nama-nama jurnal. Jadi pada saat Bapak Ibu nanti mau publish ya tinggal dilihat aja dari sana targetnya ya. Iya Pak. Jadi Bapak Ibu mungkin saya cukupkan sekian.
Semangat, jaga kesehatan. Bu Ratna, mangga lanjutkan. Perasaan kemarin Bu Ratna waktu itu divaksin. Iya, sekarang enggak. Sekarang lagi. Ya. Begitu kawan-kawan, Bapak Ibu semua, terima kasih. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima